Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Berkesempatan kali ini kita akan membahas tentang dahsyatnya kekuatan pikiran bawah sadar, dan penulisnya adalah Rizm Aizin yang diterbitkan oleh Laksana. Buku ini saya beli pada tahun 2019 dan buku ini dicetak pada tahun 2018. Ini terbitan pertama, dan juga ini didistribusikan oleh Sukabuku. Oke. Nah, untuk pembahasan pertama kita, seperti yang sudah saya janjikan, bahwa pertama ini kita akan membahas tentang semua berasal dari pikiran. Nah, kenapa semua berawal dari pikiran? Kenapa enggak semua dari hati? Kenapa enggak semua dari mata gitu? Nah, karena kita ini membahas tentang buku, bukan membahas tentang bahasa-bahasa gombalan. Oke. Nah, yang pertama kali akan kita ambil bahasa kutipan dari seorang aktris asal Amerika yang bernama Mae West. Nah, dia mengatakan bahwa segalanya berada di dalam pikiran. Dari sanalah segala hal berawal. Mengetahui apa yang diinginkan adalah langkah pertama meraih keinginan Anda. Jadi, Mae West mengatakan bahwa jika kamu mengetahui apa yang kamu inginkan, maka kamu sudah berada di langkah pertama meraih keinginan Anda. Artinya memiliki tujuan, memiliki rencana. Nah, semua hal dalam hidup itu pada sejatinya berawal dari pikiran. Dan juga ada perkataan dari seorang pemikir atau filsufut yang berasal dari tirai bambu yang bernama Confucius. Nah, dia mengatakan bahwa perhatikan pikiran Anda, karena itu bakal menjadi ucapan. Perhatikan ucapan Anda, karena itu Anda akan menjadi tindakan. Perhatikan perbuatan Anda, karena itu bakal menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan Anda, karena itu akan menjadi karakter. Perhatikan karakter Anda, karena itulah takdir yang menjadi wajib engkau jalani. Seperti itu yang dikatakan oleh Mae West dan Confucius. Nah, untuk topik pembahasan kita sebagai pembukaan adalah kita perkenalan pada otak, pikiran, dan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kenapa nih kok otak sama pikiran kok dipisah? Ya karena memang otak dan pikiran itu pada hakikatnya memang satu, akan tetapi memiliki definisi yang berbeda. Otak adalah organ tubuh manusia, sedangkan pikiran adalah pola pikir, adalah hasil dari kerja otak, seperti itu. Nah, dan pikiran bawah sadar dan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar yang pernah saya katakan bahwa pikiran sadar mengendalikan hanya 10 sampai dengan 12%, sedangkan pikiran bawah sadar mengendalikan 88 sampai dengan 90%. Nah, itu seperti pada saat gambar yang saya tampilkan bahwa gunung es yang tampak tuh hanya 2 meter, akan tetapi yang tenggelam di bawahnya bisa sampai dengan 10 meter. Artinya apa? Yang tidak terlihat itu jauh lebih besar mempengaruhi daripada yang timbul di permukaan. Seperti itu. Nah, lalu perumusan pemikiran dari Confucius itu sudah saya jabarkan, berawal dari pikiran, ucapan, perkataan, tindakan Anda atau perbuatan, kebiasaan, dan karakter, dan takdir. Nah, itulah yang dikatakan Confucius, perumusan seperti itu, dan juga menyatakan bahwa takdir itu dapat berubah. Takdir itu dapat berubah melalui pikiran Anda. Karena pada hakikatnya takdir adalah buah pikir dari apa yang kalian pikirkan. Apa yang kalian pikirkan, itulah takdir yang akan kalian jalani. Tetapi apabila Anda memiliki pemikiran yang baik, pemikiran yang yang positif, kemungkinan besarnya takdir Anda akan membaik juga. Akan tetapi pada saat Anda berpikir negatif, ucapan Anda akan mengucapkannya, tindakan Anda juga untuk mendukung perkataan itu, dan akan menjadi kebiasaan, maka itu akan menjadi karakter. Nah, pada sakitnya
karakter itu ini berdasarkan Dorland Pocket Medical Dictionary, mengatakan bahwa karakter itu didefinisikan sebagai sebuah sifat nyata dan berbeda yang dimiliki setiap individu. Nah, jadi setiap manusia itu pasti memiliki karakter, dan juga menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti. Nah, karakter adalah sifat atau watak. Karakter sejatinya terpusat dan berawal dari pikiran. Karakter yang dimiliki seseorang mulanya merupakan wujud dari kebiasaan. Nah, karakter berawal dari kebiasaan. Jika kalian selalu melakukan kebiasaan selalu berulang-ulang kali, itu akan menjadi karakter yang akan tertanam pada hati, atau bahasa kita untuk dalam buku ini tertanam pada memori. Melakukan perbuatan secara berulang-ulang, maka hal itu akan menjadi kebiasaan. Perbuatan itulah pada hakikatnya merupakan manifestasi dari ucapan. Kembali lagi ke ucapan. Kebiasaan, tindakan, perkataan. Nah, sesuatu yang menggerakkan bukanlah ucapan, melainkan pikiran. Paham? Ucapan hanyalah manifestasi dari pikiran. Intinya, pikiran merupakan pergerakan kehidupan. Jadi seperti itu, semua itu memang berawal dari pikiran. Gak ada yang mengatakan bahwa semua itu ini karena niat. Iya memang, orang bilang niat dalam buku ini menjelaskan bahwa niat itu berawal dari pikiran teman-teman yang termindset di sana. Lalu bila ada manusia yang berkelakuan seperti hewan, misalnya berjalan telanjang di tempat umum, kencing di sembarang tempat, atau tidak memiliki sopan santun, maka ia tidak ubahnya seperti hewan. Pikiran dan otak ibarat dua sisi mata uang. Otak adalah benda fisik, ya, yakni organ tubuh. Nah, sedangkan pikiran adalah bersifat non fisik, atau pikiran itu semacam energi, tidak tampak tetapi dapat dirasakan kekuatannya. Seperti pikiran, kekuatan yang mengendalikan kecerdasan dan emosi manusia. Begitu. Nah, dan otak adalah salah satu organ terpenting dalam tubuh manusia. Otak tersusun dari 10 sampai dengan 15 triliun sel otak, atau yang biasa kita sebut dengan neuron. Nah, neuron ini merupakan pusat dari kegiatan seluruh sel saraf. Ya. Jadi otak itu ibaratnya hanya organnya saja. Sedangkan pemikiran ini adalah sel saraf yang tersambung. Nah, dari 10 sampai dengan 15 triliun neuron atau sel saraf. Nah, bila dihubungkan dengan daya pikir manusia, sel-sel di dalam otak itulah yang menciptakan pikiran. Jadi iya memang pada saat dia berhubungan, sel saraf atau neuron itu akan menjadikan sebuah pikiran yang sering kita lakukan. Nah, dan juga ada 3 model pembagian. Nah, yang pertama ini adalah otak reptil, mamalia, dan neokortex. Yang kedua membagi menjadi 2 bagian. Ini bagian kanan dan bagian kiri, dan juga pada bagian yang ketiga ini menjadi 4 kuadran. Oke, yang pertama kita bahas tentang otak reptil yang pertama tadi ya. Nah, otak reptil itu kenapa disebutkan demikian? Karena bagian otak ini sama persis dengan otak binatang. Karena pada hakikatnya ya otak ini yang berfungsi untuk mengendalikan fungsi-fungsi motorik, mempertahankan hidup secara naluriah. Ya. Jadi gampangnya seperti ini aja. Untuk susunannya dari otak reptil itu fungsi motorik dan juga sensorik. Lalu yang kedua itu kelangsungan hidup, contohnya makan, reproduksi, dan tempat tinggal. Nah, ini sensor otak reptil yang berpikir. Lalu respon lawan atau lari. Nah, pemikiran inilah yang membuat kita berpikir bahwa pada saat kita mempunyai masalah, kita akan menghadapi atau kita akan mundur. Nah, otak reptil ini yang akan melakukan, karena
uh, kayak predator-predator, kayak kadal pun dia juga bakal melakukan hal seperti itu. Karena mereka yang bisa melihat bisa melawan atau tidak. Lalu untuk otak mamalia. Untuk yang pertama, otak mamalia ini mempunyai perasaan dan emosi. Dan juga memiliki memori, artinya dapat menyimpan memori jangka panjang, jangka pendek, ya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah bioritmis, denyut jantung, gairah, seks, lapar, haus, tidur, tekanan darah. Nah, ini yang mengatur adalah mamalia. Jadi yang ketiga ini kerja dari otak mamalia adalah bioritmis, atau bisa kita bentuk dengan denyut jantung, gairah seks, haus dan lapar, tidur dan tekanan darah. Dan juga pikiran mamalia ini berhubungan dengan kekebalan tubuh. Nah, jadi kekebalan tubuh teman-teman itu berasal dari pikiran jenis mamalia ini. Daya tahan tubuh kuat, daya tahan tubuh lemah, berarti berasal dari kekuatan dari otak mamalia ini. Nah, sedangkan dari neokortex, ini dia berpikir intelek, penalaran, kewarasan, bahasa, intuisi, dan spiritual. Bisa kita bahasakan bahwa neokortex ini adalah sisi otak yang melakukan pekerjaan secara logis. Nah, lalu untuk selanjutnya tuh bagian otak kiri dan otak kanan. Nah, kok ada otak kiri dan otak kanan, apa bedanya gitu ya. Nah, seperti yang kayak teman-teman juga ketahui juga bahwa otak kiri itu abstrak dan linear, sedangkan kanan itu konkret dan holistik. Itu gaya pikirnya. Dan gaya berpikirnya otak kiri itu rasional dan logis, sedangkan yang kanan dia intuitif dan artistik. Kalau misalnya perihal waktu, untuk orientasi waktunya yang kiri itu kurang bagus, sedangkan yang kanan live time, tidak mengenal waktu. Jadi benar-benar bisa membagi waktunya. Lalu orientasi spesial. Nah, untuk bagian kiri nih, mereka ini mengandalkan ego, kesadaran, dan juga super ego. Jadi ego yang sangat ego. Sedangkan bagian kanan bagus sekali terutama untuk ruang atau gambar. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya dalam bahasanya ini kepribadian orang itu dibagi menjadi otak kanan dan otak kiri. Nah, otak kiri itu serius. Jadi pada saat kita serius, otak kiri yang bekerja. Sedangkan pada saat kita santai, kita tertawa, itu otak kanan yang melakukan karena bersifat humoris. Dan juga otak kiri itu sederhana. Otak kiri sederhana, otak kanan rumit. Otak kiri itu membosankan, otak kanan itu menyenangkan. Otak kiri itu mudah ditebak karena melakukan perencanaan. Otak kanan itu spontan karena mereka refleks. Seperti itu. Nah, untuk pembagian otak kiri dan otak kanan, kayaknya teman-teman sudah paham ya. Jadi langsung selanjutnya kita ke pembagian otak menjadi 4 kuadran. Nah, 4 kuadran ini sebenarnya sama seperti pembagian, bukan berarti otak kita ada 4 bagian, bukan, tetapi otak kita ini ada 2, akan tetapi dibagi menjadi 4. Nah, kuadran pertama itu berawal dari ini bagian otak kanan bagian depan. Ya. Ini kalau teman-teman lihat tuh bagian atas. Nah, bagian kanan atas itu dia di bagian holistik dan intuitif. Sedangkan di bagian kuadran kedua, di bagian kiri atas, dia di bagian logika dan analitis. Kuadran ketiga, bagian dasar fakta kuantitatif. Lalu kuadran keempat berpadu dengan sintetis. Nah, kuadran 1 dan kuadran 2 itu mendekati dari sistem cerebral. Lalu yang di kuadran 3 dan 4 itu pada sistem limbik.
seluruh aktivitas atau perbuatan dikendalikan oleh pikiran. Jadi semua itu memang semua berawal dari pikiran. Tidak ada yang tidak berawal dari pikiran. Dan juga pikiran itu seperti magnet. Nah, kenapa? Karakter pikiran memancarkan suatu frekuensi atau menarik semua hal yang berada di frekuensi yang sama. Jadi, sama ada yang katanya orang, wah kita satu pemikiran. Nah, berarti pemikiran mereka memancarkan gelombang atau frekuensi yang sama, yang akhirnya apa? Bahasa orang, wih kamu ngerti kata hati gitu. Kamu ngerti pikiranku. Itu karena frekuensi mereka sama. Contoh, setiap penyakit yang disebabkan pikiran sulit untuk disembuhkan. Ya, ya karena banyak memang penyakit-penyakit yang berawal dari pikiran. Dengan teknik memanfaatkan kekuatan pikiran positif, dapat memperoleh hal dalam hidup, baik itu kekayaan, kesuksesan, kesehatan, kebahagiaan, serta cita-cita hidup yang berawal dari pikiran. Nah, kehidupan adalah cerminan dari bagaimana kita menggunakan pikiran. Kehidupan kita saat ini adalah hasil dari pola pikir kita, hasil dari manifestasi pikiran kita. Ya. Otak menjadi magnet karena adanya pikiran yang mendominasi benak kita. Apa yang kita pikirkan, itu yang akan kita proses. Pikiran menentukan takdir. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa takdir itu berawal dari pikiran. Takdir adalah manifestasi berasal dari pikiran. Kerja keras adalah perwujudan dari impian-impian. Bila pikiran mengatakan bisa, maka itulah yang terjadi. Sebaliknya, bila pikiran mengatakan mustahil atau tidak bisa, Anda pun akan menjadi orang yang gagal. Nah, mengapa begitu? Karena pikiran yang sudah mengatakan atau mensugesti. Nah, dunia fisik mengikuti dunia metafisika. Nah, ini mungkin teman-teman pernah dengar ya, metafisika. Metafisika dan fisik. Nah, itu berbeda ya, berbeda alam. Kita bisa bilang berbeda alam. Nah, pikiran ternyata menentukan takdir dari manusia. Ya memang seperti saya bilang, semua berawal dari pikiran. Dan juga pikiran sadar, ya, pikiran sadar ini berhubungan dengan logika, nalar, dan juga bersifat analis. Semua berpikir tentang pola pikir dalam waktu pendek. Lalu proses informasi yang diolah melalui 4 tahap. Nah, 4 tahap ini yang dilakukan oleh pikiran sadar adalah yang pertama, mengenali informasi yang masuk dari sensor tubuh. Artinya apa? Panca indera kita. Lalu kedua, membagikan dengan isi memori di dalam otak. Neuronnya berkembang. Menganalisa informasi tersebut. Otak yang bekerja. Lalu yang keempat, memutuskan respon yang akan dilakukan terhadap informasi tersebut. Tahap keempat ini adalah melakukan tindakan apa yang akan terjadi. Ya. Lalu kembali ke pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar adalah karakteristik. Pikiran bawah sadar bekerja dengan karakteristik. Yang pertama, tidak rasional dan percaya tanpa perlu penjelasan yang logis. Tuh, pikiran bawah sadar. Lalu yang kedua, tidak bisa membedakan antara realitas dan imajinasi. Nah, otak ini sulit untuk membedakan mana realita, mana imajinasi gitu. Lalu yang ketiga ini, tidak ada hari esok. Loh, kok tidak ada hari esok? Hari esok kan ada. Iya, memang hari esok itu ada, tapi pikiran bawah sadar tidak mengetahui itu. Yang ada hanya sekarang. Sifat dari pikiran bawah sadar berikutnya adalah tentang konsep waktu. Pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara waktu lampau dan masa depan. Makanya yang bisa dikatakan tidak bisa membedakan karena mereka memang tidak mempunyai konsep itu, pikiran bawah sadar. Lalu yang keempat itu sangat pintar. Nah, kenapa pintar? Saking pintarnya ya, pikiran bawah sadar bisa memahami apa yang Anda fokuskan. Contohnya, saat Anda berkata, saya sehat.
maka pikiran bawah sadar akan memerintahkan hal-hal yang menjurus pada kesehatan, seperti beristirahat ketika lelah, berdiet ketika mengalami kegemukan atau obesitas, atau segera minum obat saat merasakan gejala sakit. Nah, pikiran bawah sadar juga akan secara otomatis memerintahkan tubuh untuk berolahraga, mengonsumsi makanan yang bergizi, minum air yang cukup, dan lain-lain. Nah, itu pembagian dari karakteristik dari pikiran bawah sadar. Nah, berikut ini yang diterangkan adalah yang diproses atau yang dikerjakan oleh pikiran bawah sadar. Yang pertama itu kebiasaan, habit. Anda memiliki kebiasaan menggaruk kepala saat berpikir. Nah, itu pikiran bawah sadar yang menggerakkan. Artinya apa? Kebiasaan, kegiatan yang sudah berulang. Nah, kegiatan berulang itu sudah tersimpan pada memori bawah sadar. Lalu yang kedua, perasaan emosional. Perasaan apapun, entah itu malu, sedih, marah, jijik, ya, sebagainya dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Apa yang Anda rasakan kayak suka, ya, jijik, mual, atau bagaimanapun yang Anda rasakan, tentang emosional, ya, tentang perasaan. Apapun perasaan yang Anda lakukan, apapun yang Anda pancarkan, itu semua berawal dari pikiran. Lalu yang ketiga itu ingatan jangka panjang. Pikiran bawah sadar ini dia bisa mengingat memori-memori masa lampau. Contoh nih, saya kasih contoh. Teman-teman saya tanya 2 tambah 2 berapa? Teman-teman mesti menjawab 4. Kalau teman-teman ingat pertanyaan itu, soal matematika itu, teman-teman dapat itu di usia berapa? Dan sekarang usia teman-teman berapa? Nah, pikiran bawah sadar inilah yang mengingat ingatan jangka panjang. Jadi apa yang pernah kalian lakukan, apa yang pernah teman-teman lakukan, itu akan teringat kembali. Ya. Jadi banyak banget memorinya. Makanya kita bilang bahwa 88 sampai dengan 90% kegiatan kita itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Lalu yang keempat adalah persepsi. Pikiran sadar juga mengendalikan persepsi, yakni tanggapan penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal untuk panca indera. Lalu yang kelima adalah kepribadian, itu dipengaruhi oleh karakter, dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Lalu intuisi. Nah, intuisi ini adalah salah satu jenis kemampuan psikis alami untuk mengetahui sesuatu yang akan terjadi selanjutnya. Fungsi intuisi ini adalah mengendalikan kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Jadi nggak harus dipikirkan secara benar-benar gitu. Intuisi kemampuan apa ya? Kayak tahu, benar langsung respon gitu untuk melakukan suatu tindakan. Dan juga kreativitas. Nah, secara tiba-tiba menemukan ide brilian. Nah, yang memberikan ide brilian ini adalah otak bawah sadar. Otak sadar kita berpikir mencari ide kayak gini. Artinya buntu nih, kita diem, kita melakukan kegiatan apa gitu yang membuat kita tenang, tiba-tiba dapat ide. Nah, itu dipacu oleh pikiran bawah sadar. Nah, ide tersebut muncul saat sedang berada di atas kereta contoh. Tiba-tiba ngelihat, berpikir, oh iya dapat gitu. Nah, yang mengolah ini itu pikiran sadar, akan tetapi ide itu muncul dengan pikiran bawah sadar. Maka Anda harus segera mencatatnya. Nah, bila tidak, ide itu akan musnah dan tidak akan pernah kembali. Karena pikiran bawah sadar itu memberikan trigger kepada pikiran sadar untuk memberikan bukti bahwa mereka tuh ada, kalau bahasa kita seperti itu. Lalu keyakinan. Keyakinan tuh sesuatu seperti Tuhan, mistik, sihir, dan lainnya dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Keyakinan tertanam dalam pikiran bawah sadar sangat menentukan bagaimana orang bersikap dan bertindak. Orang yang keyakinannya kepada Tuhan sangat kuat, maka ia akan menjadi orang yang soleh. Entah itu semua agama ya, jika mereka meyakini Tuhan itu ada, percaya dengan adanya Tuhan, percaya dengan adanya surga neraka, semua
semua ajaran agama juga percaya dengan adanya Tuhan, percaya juga adanya surga neraka itu juga ada gitu ya. Lalu apa sih perbedaan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ya? Pikiran sadar dan bawah sadar berdasarkan penjelasan dari atas ya yang sudah saya jelaskan tadi, Anda tentu sudah dapat membedakan nih pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kedua jenis pikiran tersebut dapat diibaratkan seperti gunung es yang sudah saya jelaskan. Pikiran sadar adalah bagian atas, dan sedangkan pikiran bawah sadar adalah di bagian bawah yang di bawah permukaan air. Di penjelasan berawal dari pikiran itu semuanya memang termindset. Apapun yang kalian lakukan itu berawal dari pikiran. Dan juga kesimpulan dari apa yang saya jelaskan adalah apa yang terjadi dengan kita saat ini adalah hasil dari pemikiran kita yang sudah kita tanamkan, atau dari manifestasi yang sudah kita lakukan. Keberhasilan kita adalah manifestasi dari pikiran kita. Nah, jika teman-teman ingin sukses, ingin melakukan yang lebih baik, tanamkan ke dalam pikiran teman-teman agar itu akan menjadi ucapan teman-teman, akan menjadi tindakan, action teman-teman. Itu akan menjadi kebiasaan untuk menjadi lebih baik, dan itu akan memperbaiki karakter teman-teman atau wataknya teman-teman, dan itu akan menjadi kenyataan teman-teman di masa yang akan datang. Oke, sekian dulu dari kami. Dahsyatnya kekuatan pikiran bawah sadar bagian 1 yang berawal dari pikiran. Nanti akan kita post lagi untuk bab selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, comment, and subscribe. Dan assalamualaikum